Pulangin duitnya semua. 1.700.000 mah. Kamu jangan keluar sini dulu. Di tengah kehidupan sehari-hari, tak jarang rakyat kecil harus berhadapan dengan kebijakan atau tindakan dari oknum aparat yang dianggap jauh dari rasa keadilan, mulai dari hak berjualan, pungutan liar, hingga razia yang datang tanpa pemberitahuan. Peristiwa-peristiwa ini kerap terekam kamera warga dan menyebar luas, mengundang simpati sekaligus amarah publik. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut M-News akan merangkum berita tentang oknum pejabat publik versus rakyat kecil. Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar atau pungli oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap sopir truk viral di media sosial. Aksi pungli tersebut dilakukan oleh oknum petugas Dishub Kota Bekasi terhadap sopir truk di kawasan Simpang Kartini atau Pos Poncol, tepatnya di Jalan M. Hasibuan Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dalam rekaman yang beredar, para sopir truk diduga dimintai sejumlah uang dengan nominal bervariasi, mulai dari 1,7 juta rupiah hingga 3 juta rupiah saat melintas di lokasi tersebut. Diduga, uang tersebut diminta dari sopir yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Video itu sendiri merekam momen seorang pria yang mendatangi petugas Dishub dan meminta agar uang yang diduga dipungut dari sopir truk segera dikembalikan. Dalam rekaman itu, pria tersebut juga terdengar berteriak meminta uang sopir dikembalikan sepenuhnya, sekaligus mempertanyakan tindakan petugas yang diduga menahan surat tanda nomor kendaraan atau STNK milik sopir. Mana? 1,7 mana tadi duitnya? Mana duitnya? Ayo, udah dipulangin. Surat apa yang diambil? SNK, Dishub nggak boleh ambil SNK, ngambil SNK. Iya. Sama siapa? Tadi siapa namanya? Tanya supirnya, Pak, bukan Hah? saya. Siapa tadi namanya? Saya tanya, namanya siapa tadi? Kamu teman masa nggak tahu siapa namanya tadi? Heri. Menanggapi video yang viral tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk menindaklanjuti dugaan pungli tersebut. Pak Deddy menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya oknum Dishub Kota Bekasi yang terbukti melakukan pungli, maka yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur pemerintah Kota Bekasi. Ia juga menegaskan bahwa aparatur pemerintah semestinya hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan justru mempersulit maupun memeras warga yang tengah bekerja mencari nafkah di jalan. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan praktik pungli di seluruh daerah dan meminta pemerintah Kota Bekasi segera melakukan investigasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebuah video curahan hati seorang pedagang bakso menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video itu, sang pedagang mengeluhkan kabar bahwa usahanya akan dikenai pajak sebesar 6 juta rupiah setiap bulan. Pedagang tersebut menilai besaran pajak itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha kecil seperti dirinya. Ia mengatakan, omset harian warungnya memang dapat mencapai sekitar 1 juta rupiah saat ramai. Namun, angka tersebut merupakan omset kotor yang belum dikurangi biaya operasional dan modal usaha. Dalam video tersebut, ia juga menyoroti kenaikan harga bahan baku yang terus menekan keuntungan pedagang, sementara harga jual satu porsi bakso yang menurutnya sudah sangat tipis marginnya. Penghasilan saja cuma kisaran antara 1 jutaan per hari. Lah, kalau per hari itu segitu, itu aja baru kotor. Belum besok untuk modal jualan. Ya kira-kira dapatnya cuma kisaran 300 ribuan. Nah, kalau 300 ribuan dikumpulkan menjadi untuk 1 bulan, itu aja baru sekitaran 9 jutaan. Itu kalau rame. Video ini pun menuai simpati sekaligus keresahan dari warganet, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang merasa kondisi serupa juga bisa menimpa mereka. Belakangan ini, publik kembali disuguhkan sejumlah video yang merekam ketegangan antara pedagang kecil dengan aparat penertiban. Di berbagai daerah, para pedagang yang berjualan di lahan milik pribadi mereka sendiri
didatangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan diminta menghentikan aktivitas dagangnya. Alasannya beragam, mulai dari penataan tata ruang, hingga tudingan membuka pasar tandingan yang dianggap mengganggu pasar resmi yang telah disediakan pemerintah. Kasus semacam ini bukan sekali dua kali terjadi, di Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur misalnya. Seorang pedagang sayur sempat bersitegang dengan petugas Satpol PP karena dilarang berjualan di teras rumahnya sendiri. Seorang pedagang bahan dapur atau barito juga melayangkan protes keras, lantaran dilarang berjualan di atas tanah milik pribadi mereka, tanpa petugas mampu menunjukkan dasar hukum yang jelas di lapangan. Pola yang muncul hampir serupa, pedagang merasa berhak beraktivitas di atas tanah yang mereka miliki sendiri, sementara aparat berdalih penertiban dilakukan demi ketertiban tata ruang, dan agar aktivitas jual beli terpusat di lokasi resmi seperti pasar yang tentu saja dikenai biaya retribusi. Perdebatan sengit pun kerap terjadi di lapangan. Seorang perwakilan pedagang berhadapan langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan Satpol PP, mempertahankan haknya untuk berjualan di tanah pribadi. Bagi sang pedagang, ini bukan sekadar soal aturan tata ruang, melainkan soal cara mereka bertahan hidup. Ia mempertanyakan jika memang penertiban harus dilakukan, apakah solusi bagi pedagang kecil sudah benar-benar disiapkan sebelum lapak mereka ditutup? Ataukah penegakan aturan justru membuat rakyat kecil semakin terdesak, sementara ruang untuk mencari nafkah kian menyempit? Sama di Republik ini untuk mencari hidup. Kecuali mereka tempati tanah pemerintah, yang dilarang oleh pemerintah, itu boleh. Tapi ini tanah pribadi Pak Wakil. Itu contoh di depan polsek tanah pribadi, sah-sah aja mereka sewa di depan ini. Tidak usah jauh-jauh, di pengadilan lama itu malah pengadilan yang sewakan itu. Itu pemerintah juga yang sewakan itu, dan sah aja. Kalau pemerintah melarang masyarakat berdagang di mana saja ini, kacau nih negara ini. Negara memang memiliki kewenangan untuk menata wilayah. Namun di sisi lain, rakyat juga memiliki hak atas tanah pribadi dan usaha yang mereka bangun di atasnya. Di luar persoalan lahan, ada kegelisahan lain yang juga mengemuka dari kalangan pelaku UMKM, terutama menyangkut kehadiran negara dalam bentuk pajak. Ibaratnya, itu lho mbak, ngomong modal apa-apa, mengembangkan usaha kita. Ujuk-ujuk teko, di saat kita sudah sukses pak. Orang masuk pak pemerintah untuk pak. Saya yang merasakan pak, aku usaha kawin cilik pak, dari kecil, saya nyusui anak sambil isa-isa sembarang daerah pak. Tak ayai dewe, sampai malam tak ayai dewe. Loh saat usaha saya berhasil, ujuk-ujuk ana petugas moro kok pajak jawab pajak pak. Kudune pak, pemerintah itu bersyukur karena aku membuka lowongan pekerjaan. Kalimat sederhana ini membawa kegelisahan yang sering tidak terucap dari banyak pelaku usaha kecil, mereka yang memulai dari nol, mengandalkan tenaga sendiri tanpa kepastian apapun di awal perjalanan usahanya. Dari warung kecil, dapur rumah, hingga usaha yang perlahan mulai memiliki karyawan, semua dibangun dengan keringat sendiri, bukan fasilitas dari pemerintah. Namun ketika usaha mulai stabil dan dianggap berhasil, justru muncul kewajiban yang datang tanpa banyak perbincangan di awal perjalanan. Persoalan yang disorot bukan semata penolakan terhadap aturan, melainkan minimnya pendampingan saat pelaku usaha berada di masa paling sulit. Ketika mereka berjuang bertahan sendiri, dukungan dinilai belum hadir. Yang dipersoalkan bukanlah aturan itu sendiri, melainkan rasa keadilan dalam penerapannya. Pelaku usaha mengaku harus berjuang sendiri saat menghadapi fase paling berat. Namun ketika usaha mulai bangkit dan berkembang, pengawasan serta penegakan aturan pemungutan pajak justru mulai datang menghampiri. Peristiwa-peristiwa ini punya akar yang sama, yaitu jarak antara kebijakan yang dirancang di meja rapat dengan kenyataan yang dihadapi rakyat kecil di lapangan. Ketika aparat hadir untuk memungut, menertibkan, atau menagih, pertanyaan yang selalu muncul dari masyarakat adalah, sudahkah negara hadir sejak awal untuk membantu, atau baru datang ketika ada yang bisa diambil? Di sisi lain, aturan dan penataan tetap diperlukan agar tata kelola kota dan penerimaan negara berjalan baik. Namun cara penyampaian, ruang dialog, serta kepastian solusi bagi rakyat kecil, yang semestinya menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat akan terus diuji lewat cara mereka memperlakukan rakyat kecil, mulai dari sopir truk, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM yang membangun usahanya dari nol.